Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari sidang jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan. Berjumpa dengan saya Pendeta Widya Kalalana. Hari ini Selasa 12 Januari 2021. Kita akan bersama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama berdoa. Terpujilah nama Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kami sekalian untuk menikmati hari yang baru ini. Dan di saat ini kami akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus Tuhan atas kami sekalian yang mendengar dan pun hamba-Mu yang memberitakan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sediakan diri kami untuk dengarkan firman Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita pada hari ini didasarkan pada Kisah Para Rasul pasal yang ke-22, ayatnya yang kedua sampai yang ke-16, dalam perikop Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Saya tidak akan membacakan bagian firman Tuhan pada hari ini. Dipersilahkan bagi kita sekalian untuk membacanya dalam perenungan di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan, tentunya kita sepakat melihat perjalanan daripada iman dan pola pertobatan Paulus adalah pola pertobatan yang sangat dramatis dan juga sangat drastis sekali. Hal inilah yang diceritakan oleh Rasul Paulus ketika ia meminta berbicara kepada orang-orang Yahudi setelah ia ditangkap dan ingin dimasukkan ke dalam markas tempat tahanan. Ia menceritakan bahwa sesungguhnya ia adalah orang Yahudi, orang yang sangat menguasai hukum Taurat. Ia belajar di bawah pimpinan Gamaliel, seorang imam yang sangat menguasai tentang hukum Taurat. Ia sangat membenci orang-orang percaya di saat itu yang disebutnya sebagai penganut-penganut jalan Tuhan. Rasul Paulus bersama dengan kelompok-kelompoknya menyesah, menganiaya, bahkan membinasakan orang-orang percaya di zamannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, ketika perjalanan menuju ke Damsyik, ia ingin menganiaya orang percaya. Di sanalah ia berjumpa dengan Tuhan. Ia jatuh ke tanah tersungkur, ia mengalami kebutaan, dan ia melihat cahaya yang sangat luar biasa terang. Lalu ia bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dan suara itu menjawab, "Akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu." Dan dari sanalah titik pertobatan Paulus yang sungguh dramatis itu. Yang dahulunya ia seorang penganiaya jemaat, dan kemudian hari ia menjadi seorang yang membangun dan menguatkan jemaat. Yang dahulunya ia seorang yang tidak percaya kepada Kristus, di kemudian hari ia menjadi seorang yang sangat setia dan mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang dahulunya ia menghambat pemberitaan Injil, ia menjadi penginjil yang sangat besar yang kita kenal sepanjang zaman sampai pada hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan, pertobatan Paulus pertobatan yang sangat drastis. Perjalanan imannya adalah perjalanan iman yang sangat dramatis sekali. Lalu bagaimana dengan perjalanan iman kita masing-masing? Pengalaman spiritual, pengalaman pertobatan kita masing-masing. Apakah juga dramatis seperti Paulus? Atau biasa-biasa saja? Alami saja? Lambat laun saja? Mungkin seperti yang dialami oleh Nikodemus dalam Yohanes pasal yang ketiga. Pertanyaan bagi kita, mana yang lebih afdol atau yang lebih baik? Apakah pola pertobatan yang dramatis dan drastis, atau pola pertobatan yang kebanyakan dialami oleh kita, yang biasa saja, yang lamban laun, yang tidak cepat seperti yang dialami oleh Rasul Paulus begitu alami?
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati di dalam nama Tuhan, kedua pola ini adalah kedua pola yang benar. Dan Alkitab mencatat kesemuanya. Bagaimana menjelaskan semuanya ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, pertobatan itu adalah pekerjaan besar daripada Allah melewati kuasa Roh Kudus. Roh dalam bahasa aslinya adalah ruah, dalam bahasa Ibrani, yang artinya angin. Seperti angin, Roh Kudus bisa bekerja seperti angin topan yang dampak pekerjaannya begitu drastis dan dramatis. Namun Roh Kudus juga bisa bekerja seperti angin yang sepoi-sepoi, halus, lembut, lambat, terasa tetapi tidak teraba dan tidak terlihat. Namun dengan demikian jangan berkecil hati. Apabila perjalanan pengenalan kita akan Tuhan biasa saja dan alami. Yang penting adalah hidup kita ini berubah ke arah Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, di dalam nama Tuhan, mengalami pertobatan yang drastis, mengalami pertobatan yang dramatis, itu memang sesuatu yang luar biasa. Seperti pekerjaan angin topan yang memberikan dampak begitu luar biasa, begitu cepat, begitu drastis. Tetapi tentunya indah diceritakan, namun ketika mengalaminya tidak semudah yang diceritakan oleh orang. Jadi bersyukurlah bahwa setiap pertobatan, pola pengenalan kita akan Tuhan masing-masing tidak sama, tetapi semuanya adalah berkenan bagi Allah. Semuanya adalah hasil dari pekerjaan Roh Tuhan. Yang penting hidup kita berubah ke arah Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama berdoa. Firman Tuhan telah disuarakan di tengah-tengah kami. Biarlah kami mendengar, kami percaya, dan melakukan dengan setia kebenarannya dalam kehidupan kami. Allah, di dalam Yesus Kristus saat ini kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bersama dengan keluarga yang kami cintai dan kasihi, kami kiranya boleh menerima sehat selamat yang datangnya daripada Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini, kami mengerjakan segala perbuatan-perbuatan yang berkenan bagi Tuhan, yang menghadirkan berkat, berdampak baik bagi semua orang. Gumul dan juang dalam hidup kami letakkan dalam tangan Tuhan. Meskipun hidup ini tidak selalu mudah, tapi kami percaya Tuhan Allah setia menyertai, mengokohkan, bahkan memberkati kami sekalian. Segala puji hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.